Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Eh, Sorry, Pak. sore. Hari ini kita akan melihat presentasi dari mahasiswa saya, yakni Agung Edi Kuncoro, yang telah membuat aplikasi ya di SDN Bendo ya untuk kemudahan penerimaan murid atau siswa baru ya, sekaligus dia seleksinya seperti apa dan berdasarkan beberapa kriteria atau komponen-komponen yang sudah ditentukan dari sekolah, begitu ya Betul, Pak. Ya, Oke. Silahkan untuk Agung Edi dimulai dari pemaparan apa slide-nya, nanti dilanjut ya ke aplikasinya ya. Semua fitur harus dicobakan biar jelas ya. Silahkan. baik. Mungkin selamat sore, semuanya teman-teman. Hari ini saya akan mempresentasikan proyek akhir saya dengan judul Aplikasi Pendaftaran dan Penerimaan Siswa Baru di SDN Mendo 1. Saya perkenalkan diri dulu, nama saya Agung Edi Kuncoro dengan NIM 7011174149. Dan di proyek akhir sini saya dibimbing oleh Bapak Muhammad Badia Sanjaya untuk pembimbing 1, pembimbing 2-nya untuk Pak Pramuka Haji. Oke, langsung saja saya jelaskan. Jadi, mungkin saya jelaskan dulu. SDN Bindo 1 ini merupakan salah satu sekolah dasar yang terletak di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Jadi, sekolah SDN Bindo 1 ini bisa dikatakan masuk ke dalam kategori sekolah favorit di daerahnya, karena pada setiap tahunnya SD ini selalu membuka pendaftaran siswa baru dan tidak pernah kekurangan murid seperti SD-SD lainnya di daerah tersebut. Lalu kenapa sih saya ngambil judul proyek akhir pendaftaran dan penerimaan siswa baru di SDN 1 ini? Jadi seperti yang saya sudah jelaskan tadi, SDM 21 ini merupakan salah satu sekolah favorit di tempatnya, tapi sangat disayangkan SDM 21 ini dalam proses pendaftaran dan penerimaan siswa barunya masih menggunakan sistem yang boleh dikatakan manual dan konvensional, yaitu menggunakan kertas sebagai media pendaftarannya. Jadi setelah saya melakukan observasi, wawancara, datang langsung ke SDN 21-nya, saya mengetahui bahwa ada beberapa permasalahan yang sering dialami oleh bagian tata usaha dan juga wali muridnya pada saat proses mendaftarkan calon siswa baru untuk masuk ke SDN 21. Contohnya saja masalah yang sering dialami oleh bagian tata usaha itu yang pertama adalah mereka susah untuk memberikan informasi kepada khalayak luas. Dalam artian seperti ini, sebagai contohnya, untuk saat ini bagian tata usaha SDN 1 itu ketika ingin memberikan informasi, mereka harus melalui mulut ke mulut informasinya. Seperti misalkan tata usahanya mempunyai tetangga, lalu dia bercerita ke tetangganya bahwa pendaftaran sudah dibuka dan lain-lain. Oke. Dan juga untuk penyebar, ya Pak? Oke, benar, lanjut terus. Dan untuk penyebaran form pendaftarannya pun juga masih dititip-titipkan ke TK-TK di sekitarnya. Uh, Lalu tentu saja hal ini juga berimbas kepada wali murid yang mendaftarkan anaknya ke SD 01. Mereka jadi susah juga untuk mengetahui informasi apa saja yang seputar pendaftaran ini. Jadi contohnya seperti kapan tanggal dibukanya, persyaratan seperti apa, berkasnya apa saja yang diperlukan, seperti itu. Lalu pada saat uh, penyimpanan berkasnya pun juga menemui masalah tentu saja, karena form pendaftarannya masih menggunakan kertas. Tentu saja pada saat melakukan penyimpanan membutuhkan ruang yang tidak sedikit, dan tidak jarang juga kertas-kertas tersebut terselip atau hilang, bahkan rusak dimakan tikus atau seperti apa. Oke, Nah, benar-benar. pada saat melakukan seleksi pun juga sama, pihak bagian tata usaha juga mengalami kesalahan karena
mereka pada saat melakukan proses seleksi, mereka harus memilih dan memilah data berdasarkan kriteria yang diperlukan. Nah, untuk kriterianya sendiri di sini SDN 1 menggunakan dua jenis kriteria, yaitu yang pertama ada umurnya dan juga jarak rumah ke SDN 1 tersebut yang maksimal jaraknya 2 km. Nah, jadi si tata usaha ini harus melihat satu persatu berkasnya, jadi datanya berapa baru dicocokkan seperti itu. Lalu pada saat melakukan pengumuman hasil seleksinya pun itu juga mereka mengalami kesusahan karena proses saat ini mereka masih menggunakan melakukan penginformasian tentang hasil seleksi itu ditempel di papan pengumuman dan juga mengirimkan pesan singkat SMS kepada wali murid satu persatu. Jadi bisa dibayangkan apabila pendaftarnya itu ada sekitar 100 ya 170, mereka si bagian tata usaha ini harus menginput nomor satu persatu dan itu tentu saja tidak membutuhkan waktu yang lama. Nah, keakuratan juga itu belum terjamin ya. Betul, Pak. Nah, dan juga benar itu informasinya itu kan tadi saya bilang dari mulut ke mulut. Nah, keakuratan informasinya itu juga tentu saja berpotensi untuk bias seperti itu. Benar, bias. Oke, bagus ya. Nah, lalu setelah itu saya memiliki usul membuatkan sistem pendaftaran dan penerimaan mahasiswa baru di SDN 1 guna mengatasi masalah-masalah yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, lalu dibentuklah aplikasi ini menggunakan teknologi sebagai berikut. Aplikasi ini dibangun menggunakan bahasa PHP dan menggunakan frameworknya CodeIgniter. Lalu dalam pengembangannya, web server lokalnya saya menggunakan XMPP dan untuk database-nya menggunakan MySQL. Lalu untuk membangun desain rancangan aplikasinya, saya menggunakan aplikasi Balsamiq Wireframes. Nah, mungkin itu sekilas informasi tentang latar belakang saya kenapa memilih aplikasi ini, memilih judul ini, lalu kenapa saya memilih tema tersebut seperti itu. Tapi emang real ya, di situ ada permasalahan ya setelah studi referensi gitu ya. Terus Edi juga melakukan studi aplikasi pembanding ya. Oke, jadi kan tidak serta-merta membuat seperti ini kan ya. Betul, Pak. Saya juga sudah melakukan beberapa perbandingan aplikasi sejenis. Nah, saya juga dulu melakukannya. Terus metode tapi gimana, maaf, tapi tapi yang saya temukan itu kebanyakan mereka hanya menggunakan aktornya itu hanya sebatas tata usaha dan juga sedikit yang menggunakan melibatkan calon wali muridnya itu dalam pendaftaran, Pak. Jadi mereka sifatnya hanya pendataan secara biasa. Sebenarnya fungsinya tidak. Padahal memungkinkan untuk lebih banyak lagi ya murid yang diterima gitu ya. Yang kedua, untuk transparansi data yang masuk itu biar jelas. Jadi yang dipilih terdaftar atau lulus atau tidak jelas. Jadi orang tua tidak ini kayaknya nih ada permainan atau apa. Tapi ketika semuanya terdokumentasi dan di satu sistem, semua yang mengakses dan semua yang bisa membaca informasi tersebut terpercaya, oh ya udah hasil seleksinya emang seperti ini kriterianya ya yang harus dipilih, ada ABCDE-nya. Terus dari sekian yang masuk itu misalkan ada 1000 pendaftar, semuanya sudah diurutkan berdasarkan hasil seleksi gitu ya, nggak bisa dianggap oh ini ada keringanan, kecuali emang ada sekolah yang sama, misalkan sekolah SD tadi Bendo cuma ada di tempat yang lain gitu ya, karena saking yang banyaknya gitu. Ya, betul, Pak. Metode yang kamu gunakan apa nih, metode pengerjaan perangkat lunak ini? Untuk metode pengerjaannya saya menggunakan di sini menggunakan prototype. Jadi di sini saya menggunakan prototype 1, 2. Jadi saya mengembangkan terlebih dahulu rancangannya, lalu saya
bertanya kepada SDM 21-nya jika seperti ini apa yang kurang pas, lalu saya akan berbagi lagi, dibuatlah prototipe kedua sampai akhirnya hasil akhir yang sudah jadi final seperti ini, seperti itu Pak. Oke. Boleh silakan dilanjut ke demo aplikasinya, ya. Diurutkan aja berdasarkan apa yang sudah kamu siapkan ya. Usernya ada siapa aja nih? Oke, Pak. Jadi di aplikasi ini terdapat 3 user. Yang pertama itu tentu saja bagian tata usaha, lalu ada kepala sekolah, yang juga melibatkan wali murid yang ingin mendaftarkan anaknya. Iya betul. Oke. Nice ya. Silakan. Nah, lalu akan saya lanjutkan ke demo aplikasi. Yang ditampilkan di sini adalah halaman pertama, halaman landing pada saat si aktor-aktor tersebut membuka aplikasi ini. Jadi aplikasi ini itu halaman ini, halaman ini tuh tempat di mana mereka belum login. Nah, pada halaman ini akan dicantumkan beberapa informasi singkat seputar SDM 21 tersebut. Profil seperti ya. visi misi sekolah. Benar. Bagus ya, lalu ada tujuan sekolahnya. Lalu juga dicantumkan juga persyaratan pendaftarannya seperti apa. Masa pendaftarannya kapan dibuka dan kapan berakhir. Lalu ada berkas pendaftaran yang perlu dilampirkan apa saja. Lalu juga dicantumkan kriteria seleksinya itu apa saja gitu. Maksudnya dilihatnya seleksi itu datanya dari mana, dari apa saja gitu. Lalu juga ini sebagai contoh saja, maaf ini saya coba tadi masukkan data dummy misalnya 3 siswa ini kuota diterima tahun 2020 itu berapa siswa. Nah, 3 siswa ini bisa diubah melalui aktor admin yang nantinya saya akan juga jelaskan. Nah, untuk juga dengan masa pendaftaran di sini, masa pendaftarannya sini juga bisa disetting melalui aktornya. Dan juga jaraknya di sini juga bisa disetting. Nah, di bawahnya juga dicantumkan tentang alur pendaftarannya seperti apa saja, mulai dari pendaftaran online, cetak bukti daftar bagi calon wali murid calon siswanya yang harus diunduh pada saat daftar ulang, lalu mempersiapkan berkas, verifikasi berkas oleh tata usaha, dan seterusnya. Nah, ini alamat dan nomor telepon. Mungkin saya lanjutkan ke proses pembuatan akun. Oke, buat akun. Nggak dari nama itu? Oh, dari nama ya. Oke, silakan. Iya, Pak. Langsung ke username gitu maksud saya. Jadi contoh saya inputkan misalkan siapa ya? Haris. Namanya Haris. Lalu di sini ada nomor teleponnya. Ada username. Nah, di sini ada ketentuannya bahwa username ini harus memiliki minimal 6 karakter. Jadi, saya isikan 3, lalu passwordnya, saya isikan Haris 123. Kita harus masukkan lagi passwordnya untuk konfirmasi. Lalu di sini ada email. Jadi kita harus memiliki email terlebih dahulu disarankan. Kenapa? Karena email ini memiliki fungsi tujuan itu ketika si aktor ini lupa dengan passwordnya. Jadi si email ini berfungsi ketika usernya lupa password, maka akan dikirimkan link untuk mengganti password dengan yang baru. Lagi lahir, dan diberitahu bahwa akun sudah dibuat. Nah, setelah itu akan diarahkan ke halaman login.
Oke, login ya. Login seperti ini. Lalu kita masuk. Nah, setelah masuk, si wali murid ini akan diarahkan ke halaman beranda untuk usernya, yaitu wali murid. Nah, di bagian sini, di bagian atas ada navbar yang berisi beberapa menu, yaitu berupa beranda, pendaftaran, lihat pendaftar, pesan, dan juga ini adalah menu akun. Lalu di bawahnya ini ada carousel, gambar besar. Ini fungsinya itu untuk menyimpan informasi yang diset oleh bagian data usahanya yang berisi tentang apa saja sih kegiatan yang baru-baru ini tuh dilakukan oleh SDM1. Tadi kan contohnya ini ada. Belum. Gambar besar itu maksudnya. Iya, gambar besar ini. Scroll ke bawah. Jadi, ya, scroll ke bawah. Lalu di bawahnya ini ada juga informasi yang sudah dikategorikan. Jadi ada pengumuman ini, maksudnya itu pengumuman penting saja yang dimasukkan, misalkan ujian akhir semester, seperti itu. Lalu di bawahnya ini saya selipkan juga apa alurnya, siapa tahu lupa satu dari dalam, seperti itu. Lalu kegiatan, ini kategori kegiatan, ada kategori berita. Nah, apabila ingin melihat detailnya, dapat diklik read more di sini. Akan ditampilkan di sini ceritanya ini adalah covernya, lalu di sini bisa ditambahkan keterangannya. Lalu di bawahnya itu ada gambar-gambar pendukung, lebih dari satu juga bisa dilihat seperti ini. Lalu apabila diklik kategorinya, contoh kegiatan ini, akan ditampilkan ya seluruh informasi yang berada di kategori kegiatan. Seperti itu. Loh, banyak ya, mantap ya, notifikasi, pengumuman gitu ya, ada berita. Iya, Pak. Oke. Jadi bisa dilihat. Lalu di sini ada menu lihat pendaftaran terlebih dahulu. Jadi di sini adalah halaman yang menampilkan daftar pendaftarnya yang sudah berhasil daftar, maksudnya di sini. Jadi bisa dilihat nomor pendaftarnya, nama siswa, kelamin. Nah, ini bisa jadi sebagai bentuk konfirmasi bagi si calon wali murid tersebut agar bisa mengetahui apakah dia itu benar-benar bisa pendaftarannya berhasil atau tidak, seperti maksudnya. Oke. Lalu ini ada pesan ini maksudnya adalah pesan yang ditujukan ke bagian tata usaha. Jadi ini pesannya bersifat internal saja. Jadi ini dari wali murid ke bagian tata usahanya. Jadi contoh. Wali murid ini orang tua atau kerabatnya ya? Iya, betul, Pak. Jadi wali murid ini berupa kerabat atau orang tuanya. Oke. Mau tanya soal UAS. Contohnya saja, saya contohkan. Kalau UAS-nya keluar. Harus mengirim. Nah, pesan tersebut akan ditambahkan ke bagian tata usahanya. Lalu di sini ada pengaturan profil. Nah, di sini bisa diubah-ubah. Jadi misalkan username-nya bisa dirubah, password, nama. Nah, di sini ada foto. Misalkan kita mau mengganti fotonya. Contoh ini. Kita simpan. Nah, seperti ini. Terupdate sudah. Lalu ada untuk pendaftaran siswanya sendiri di menu pendaftaran. Di sini calon siswa. Ada NIK. Oke, silakan diisi ya. Saya isi ya. Contoh ya, ini data dummy semua kan ya yang ada di sini ya? Iya. Jadi ini namanya contoh Gagas Putra, kelamin laki-laki, tempat lahirnya Kediri, tanggal lahirnya sebagai contoh saja saya isikan ini. Lalu di sini ada jarak rumah ke SDN 1, tapi
ada keterangan dalam satuan meter. Jadi misalkan ini contohnya rumahnya itu 700 meter, jadi pengisiannya hanya dia tinggal ditulis angkanya saja 700 seperti ini. Lalu ini ada jalannya, alamat rumahnya, Kecamatan Pare, Provinsi Jawa Timur. Jawa Timur. Lalu ada agamanya, bisa dipilih misalkan TK asal. Ini anak berapa dari keluarga tersebut, keluarga inti maksudnya. Ya, oke. Misalkan Nice. penyakit yang pernah diderita, itu penyakit serius yang pernah diderita oleh si calon siswanya ini. Iya, nggak apa-apa. Untuk saat ini seperti itu ya. Misalkan sudah terdaftar, mungkin diminta dia semacam rekam medisnya itu ya. Nah, Oh iya Pak. nggak apa seperti itu, terus dilanjut. Ini biodata Dilanjut. ayah yang tadi ya. Nomor pendaftarannya si Betul, Pak. Gagas. Silakan. Nah, di sini adalah halaman pendaftaran biodata oleh si ayah. Nah, hal yang pertama yang perlu dilakukan sebelum mengisi biodata ini yaitu di sini ada field nomor pendaftaran. Itu memilih dulu. Jadi biodata ini tuh ayah dari siapa gitu. Ini kan karena akun ini baru mendaftarkan satu siswa saja, tadi itu Gagas Putra. Baru Jadi mendaftar satu tadi. aja gimana? Baru mendaftar? Satu murid saja kan Pak. Jadi ini seperti record seperti Pak. Oke. Lalu ada NIK, saya isikan nama ayah, contohnya Mahfud. Sebut sayangnya ada kandung, tiri, dan wali. Kandung, oke. Diri, tanggal lahirnya. Sebagai contoh saja saya berikan seperti ini. Oke. Jalan. Ciliwung. Bagus. Kalau pendidikannya ini langsung pendidikan terakhirnya. Kalau pekerjaannya bisa diisikan, misalkan contohnya ayahnya itu bekerja di salah satu perusahaan, misalkan seperti itu. Lalu di sini ada penghasilan per bulan, contohnya contoh saja 1 juta. Lalu ada alamat kantor, nomor telepon. Dan lanjutkan. Setelah data berhasil disimpan, maka akan dilanjutkan ke halaman apa biodata ibu. Oke, ibu ya. Ini semua pendaftar harus mengisi ini ya? Betul Pak, karena memang sudah ketentuannya dari kelengkapannya itu, mau dia dipilih atau lolos atau tidak, yang penting harus lengkap dulu ya. Betul Pak. Oke. Apabila si pendaftar ini tidak mengisi secara lengkap, maka pada saat pemvalidasian berkas yang dilakukan oleh admin tidak lolos itu dia. Tidak lolos ya. Oke. Seperti yang sama seperti sebelumnya di biodata ayah, harus dipilih dulu ini biodata yang akan diisikan ini ibu dari siapa seperti itu. Benar. Tadi Gagas Putra. Oke. Contoh sekian sini. Ini juga di atas ada keterangan ya, sekarang lagi di ibu calon siswa gitu ya, yang warna biru ya. Siswa. Oke, bagus. Oke. Kerjanya misalkan beliau ini pedagang, misalkan saja penghasilannya 500.000.
kantor itu bisa juga diisi seperti alamat tokonya apabila beliau pedagang. Nomor teleponnya juga di sini. Oke ya. Nah, setelah mengisi biodata tadi, maka selanjutnya adalah proses pengunggahan berkas-berkas yang harus dilampirkan. Nah, di proses ini, berkas yang dapat dilampirkan hanyalah yang berupa gambar saja, yaitu JPG, dan PNG. Seperti contohnya ini akta kelahiran, ini diupload, kakak, kirim ya. Nah, sudah selesai. Jadi tadi itu adalah proses pendaftarannya. Tapi belum ada ya tuh notifikasi proses sudah selesai. Misalkan silakan ditunggu informasi berikutnya apa gitu ya, nanti ya ada ya kayak gitu ya. Oh ya, mungkin saya akan lakukan perubahan sedikit nanti. Sip, bagus, lanjut. Di update selanjutnya. Iya. Nah, misalkan baru teringat nih selesai mendaftarkan, baru teringat ternyata ada yang salah gitu misalkan. Ini bisa diedit datanya. Bisa diedit, oke ya. Nah, tadi kan karena baru satu yang didaftarkan yaitu Gagas. Nah, di sini tuh bisa diedit, contohnya seperti ini, Gagas Putra, Kediri. Misalkan jalannya diubah gitu ya, jalan Ciliwung 2 misalnya. Oh ya, Ciliwung 2 misalkan. Oke. Nah, sudah dirubah di sini. Begitu juga dengan data ayah dan ibunya. Nah, seperti ini. Nah, udah diupdate. Oh, dicontohkan dulu ya, baik Pak. Iya Pak, benar. Silakan diupdate. Mungkin ini data ayah misalkan saya kan jalannya jalan Ciliwung atau seperti apa, atau saya ganti saja ini ya. S1. Jadi ini. Simpan. Sarjana mungkin ya. Sarjana berarti Pak. Sekarang tadi ada peringatan bahwa inputan tidak boleh mengandung karakter angka seperti itu. Oke. Lihat ini sarjana. Sip. Oke. Nah, sebenarnya ini adalah fitur hasil seleksi. Ini adalah halaman yang menampilkan tentang hasil seleksi yang pernah dilakukan sebelumnya. Nah, di sini sudah masukkan Ini semua murid ya, semua murid ya, berisi semua murid. Betul Pak, yang dinyatakan diterima. Oke. Kalau masing-masing ke akunnya yang diterima dikasih nggak dia? Masing-masing ke akunnya nanti akan dikirimkan melalui pesan singkat Pak, yang langsung ditujukan ke nomor yang terdaftar tadi. Oke. Semua berarti ya, silahkan dicek di info hasil seleksi gitu ya? Iya, hasil seleksinya nanti jadi si wali murid juga tidak perlu repot-repot buka ngecek aplikasinya, tapi nanti akan dapat pemberitahuan lewat lewat SMS dari HP-nya disebut. Oke. Nah, mungkin akan saya lanjutkan ke bagian adminnya. Ini dashboardnya si admin ya? Si admin atau bagian tata usaha dari SDM 21. Ada siswa diterima, belum diverifikasi, total pendaftar, dan pesan baru. Bagus. Grafik juga ada. Ya, jadi juga seperti inilah tampilannya. Ada beberapa informasi, pesan baru, siswa diterima, total pendaftar, belum diverifikasi, dan juga di bawahnya ada grafik jumlah pendaftarnya. Ini grafiknya per hari, jadi bisa dilihat itu
Misalkan hari ini tanggal 25 Juni, tadi kan kita baru saja mendaftarkan satu siswa. Nah, jadi grafiknya di sini ada satu siswa yang mendaftar seperti itu. Nah, lalu di sisi sidebar-nya ada beberapa menu untuk adminnya seperti ini, data pendaftar, seperti ini, data siswanya, profil. Nah, mungkin langsung saja untuk proses apabila tadi setelah selesai melakukan pendaftaran, hal yang selanjutnya dilakukan oleh adminnya adalah melakukan verifikasi data terlebih dahulu. Validasi data, oke, silakan. Ini Gagas Putra, tadi kita daftarkan. Nah, di sini akan ditampilkan data-data dari calon siswa tersebut. Lalu akan dicocokkan data-data yang ditampilkan di sini dengan berkas yang dilampirkan. Jadi contohnya saja seperti akte kelahiran. Jadi nama yang tercantum di akte kelahiran ini harus sesuai dengan yang tercantum di sini. Oke, ya. Itu harus sesuai. Lalu juga NIK-nya berapa, dicek apakah sudah sama. Nah, apabila sudah sama semuanya, bisa diklik valid, maka data tersebut dinyatakan valid dan akan dikategorikan ke data siswa yang belum diseleksi. Nah, di data yang belum seleksi ini ada ada 2 siswa, Gagas dan juga Yani. Contohnya sini. Nah, ini akan ditolak. Kenapa? Karena seperti yang sudah ditampilkan di awal tadi, karena kuotanya itu hanya sebatas 3 siswa saja yang diterima, dan ternyata di sini sudah dicantumkan kuota siswanya sudah terpenuhi 3 dari 3. Ini berarti batasnya 3 dan yang diterima sudah 3, maka akan ditolak seperti tadi. Berarti ini hanya contoh ya, misalkan maksimalnya maksimalnya 3 ya. Tapi ini hanya saran ya. Memungkinkan aja siapa yang tadi nggak masuk kuota itu masuk waiting list ya. Dibuatkan tabel aja nanti. Betul Pak, nanti akan masuk ke data yang ini ditolak kuota ini. Belum ini ya? waiting list seperti itu. Ini ada ya. Oke, Iya, keren. ini waiting listnya. Jadi sebenarnya dia tuh tidak masuknya dikarenakan yang arah kuotanya sudah penuh seperti itu. Benar. Oke, bagus. Nah, terantisipasi ya. Iya Pak. Lalu ada di sini untuk setting seleksinya tadi, untuk merubah tadi misalkan. Nah, ini kuota siswa diterima, mau diinputkan berapa, misalkan 10 ya. Contohnya 10 atau berapa. Jarak maksimal rumahnya ini berdasarkan meter tetap. Ini berdasarkan himbauan mana? Diknas atau ketentuan sekolah tersebut, atau ada yayasan nggak yang menentukan gitu? Ada nggak itu? Oh ya, kalau untuk kriteria sendiri Pak, untuk sistem seleksinya, untuk SDN 1 ini dihimbau langsung dari Dinas Pendidikan setempat. Jadi memang peraturan ini sudah dipakai untuk beberapa sekolah di daerah tersebut seperti itu. Dan berdasarkan sama ya, meter satuannya ya? Nah, satuannya yang meter Pak. Oke. Silakan dilanjut. Lalu di sini bisa mengeset tanggal mulai pendaftaran dan juga tanggal akhir pendaftaran. Contohnya, contoh set tanggal 2 dan berakhir pada tanggal 30. Nah, setting tahun ini sudah dibuat. Kenapa? Karena secara logika saja, karena ini kan sudah tahun 2020. Nah, sebelumnya saya sudah sudah membuat dummy data untuk menentukan tadi kuotanya kan tadi sudah saya set. Yang di pendaftaran tadi kan 3. Nah, itu sudah saya set. Nah, untuk mengubahnya itu bisa dilakukan dengan edit setting seleksi di sini. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah settingan seleksi untuk tahun ini. Misalkan saya ubah menjadi 10. 2000. Nah, ini seperti ini. Saya simpan. Hasil mengubah setting.
Lalu kita coba si Yani ini, kita seleksi. Nah, kuotanya kan bertambah karena kan 3 di sini tadi. Benar. Sekarang jadi 10 karena kita sudah ubah di bagian setting tadi. Kita akan hitung. Nah, akan dinyatakan lulus seperti itu. Lalu di sini di bawah hitung ada tombol kirim pemberitahuan. Maka akan langsung diarahkan ke halaman yang berisi pesan singkat. Lalu ada langsung digenerate tulisan seperti ini. Pemberitaan seleksi atas nama Yani yang bersangkutan dengan nomor pendaftarannya telah dinyatakan diterima sebagai murid di SMK 1. Dan juga si admin ini bagian tata usaha bisa menambahkan berapa pesan singkat selanjutnya, misalkan selamat seperti itu. Nah, ada SMS di gateway sini ada berarti ya? gambaran. Iya, jadi ada SMS gateway-nya dan mohon maaf karena kenapa gagal mengirim pesan, karena kemarin saya baru mendapat notifikasi dari provider penyedia SMS gateway-nya bahwa akun saya sedang masa tenggang seperti itu katanya. Jadi saat ini masih ada gangguan seperti itu. Nah, lalu sudah kan? Tadi adalah proses diverifikasi juga diterimanya. Nah, untuk misalkan si admin ingin melihat data siswa yang sudah diterima, sudah dinyatakan diterima. Sini ada tahun-tahunnya, misalkan ini melihat tahun 2019, bisa dilihat sini. Nah, ini adalah data siswa yang diterima pada tahun 2019 dan juga data-data ini bisa dicetak atau di-download itu jadi file Excel, PDF ataupun langsung di-print, itu juga bisa langsung seperti itu. Itu yang Excel, PDF, print bisa semua ya? Itu yang Excel ya? Ya, ini coba saya buka Excel-nya. Nah, sini juga langsung tertata seperti ini. Jadi nanti tinggal menyesuaikan saja akan datanya akan dibentuk seperti apa. Oke. Nah, lalu contohnya saja, ini ada approval, pengajuan persetujuan. Nah, jadi apa sih menu approval ini? Jadi approval ini adalah menu di mana sebenarnya ketika setelah selesai melakukan seleksi, si bagian tata usaha ini kan tadi mendownload dulu data siswanya yang diterima. Lalu file tersebut akan dikirimkan ke kepala sekolah untuk dilakukan persetujuan oleh kepala sekolahnya seperti itu. Jadi contohnya saja saya kirimkan ini keterangan siswa terima tahun 2020 terbaru. Nah, setelah itu file tersebut akan dapat dilihat oleh kepala sekolahnya nanti, dan saya tunjukkan untuk dilakukan approval. Nah, lalu di menu ini ada submenu juga daftar berkas diajukan. Nah, di sini itu isinya adalah daftar-daftar berkas apa saja sih yang diajukan oleh bagian daftar usaha ke kepala sekolah, serta dengan statusnya. Di sini ada statusnya, apabila disetujui berarti berkas disetujui, dan ditolak berarti ditolak. Dan ada juga status pending. Jadi pending di sini itu maksudnya adalah berkas tersebut belum dilakukan penindakan oleh kepala sekolah, jadi belum disetujui dan juga belum ditolak seperti itu. Lalu di sini ada bagian kelas. Jadi tadi setelah didapat daftar siswa yang telah dinyatakan diterima, maka selanjutnya adalah bagian tata usaha bisa melakukan pembagian kelas terhadap daftar siswa tersebut. Jadi bisa di sini ada jumlah kelas. Nah, jumlah kelas ini maksudnya itu siswa tadi itu mau dibagi jadi berapa kelas sih? Misalkan contohnya mau dibagi menjadi 2 kelas.
tahun masuknya 2019. Nah, ini akan dibagi kelasnya. Nah, lalu bisa dilihat data kelasnya. Oh maaf, mungkin ini ada salah di sini karena Harus beda itu. di bagian database-nya. Gak Iya, apa-apa, harus beda santai aja. seperti itu, Pak. Ya, it happens Iya. ya. Oke. Selanjutnya, selanjutnya mungkin di sini ada menu data pengguna. Jadi si admin ini, bagian usaha, bisa melihat pengguna yang sudah terdaftar di sistem itu siapa saja. Seperti ini contohnya. Ini data-data akunnya. Nah, dan juga di sini ada semua profil juga hampir sama seperti ini. Bisa dilihat juga di sini ada kotak pesan yang isinya adalah pesan internal yang dikirim oleh si user tadi. Nah, kan kita tadi udah mendaftarkan akun dengan nama Haris. Jadi di sini ada nama pengirimnya Haris. Jadi dia kan tadi judulnya saya mau tanya soal UAS. Nah, isinya kira-kira kapan jadwal UAS dikeluarkan ya. Nah, di sini oh ya, sebelumnya kenapa ini berwarna hijau biru? Seperti ini kenapa berbeda dari yang lain? Karena apa? Karena pesan ini adalah pesan baru yang belum dibalas oleh si admin. Oh, ada notifnya ya. Sedangkan yang berwarna putih itu sudah ya dibaca, jadi ada pembedanya gitu. atau sudah direspon ya. Betul. Contohnya besok lusa akan diumumkan. Bagi contoh. Nah, maka pesan tersebut akan berubah warna seperti yang lain karena sudah direspon oleh bagian data usahanya. Lalu bawahnya ada bagian web. Nah, bagian web ini adalah carousel, gambar yang besar ditampilkan di bagian admin tadi. Oke. Itu settingnya di sini. Dia ingin membuat pengumuman. Tadi kan ada kategorinya. Ya kan, ingin membuat pengumumannya itu pengumuman, covernya itu apa? Contohnya the UAS semester ganjil. UAS tahun 2020. Si pengumumannya akan dilakukan UAS dalam waktu dekat. Nah, di sini ada foto pengumuman itu, maksudnya adalah foto-foto pendukung. Jadi seperti yang ditampilkan tadi, ada admin bisa memasukkan lebih dari satu foto. Sebagai contoh saja saya akan memasukkan seperti ini. Bisa banyak file ya? Iya. Nah, di sini tahun ini. Tadi kenapa error? Karena mungkin saya salah di bagian form validation-nya. Mengcopy paste Di sini biasanya saya ya. masih iya, betul, Pak. Copy kode ya, nggak apa-apa. Oke, nanti disesuaikan kembali ya. Berhasil membuat pengumuman seperti itu. Nah, jadi sudah dibuat. Nah, di sini ada submenu semua pengumuman. Nah, di sini tuh isinya adalah semua pengumuman yang sudah berhasil dibuat oleh si bagian mitra usahanya. Di sini ada kategori pengumuman, ada kategori berita, dan kegiatan. Nah, di sini juga bisa dilakukan edit dan juga hapus. Misalkan kita hapus yang bagian ini. Nah, sudah dihapus. Lalu untuk UAS, kita bisa lakukan pengubahan di sini. Waktu dekat-dekat ini akan. Oh, mantep ya ini ya, fiturnya banyak banget. Ini kenapa tuh barusan? Oh, errornya File itu kenapa error? Karena kita belum memilih file yang barunya tadi, Pak. Oke ya. Nah,
Berarti poin penting validasinya ya, pokoknya. kalau dia sudah terisi semua gitu ya, ya Iya, izin. betul Pak. Oke, silahkan. Nah, berhasil membuat pengumuman seperti itu. Jadi mungkin itu seputar bagian adminnya. Oke, Lalu selanjutnya adalah bagian kepala sekolahnya. kepala sekolah ya. Nah, lalu ini adalah tampilan untuk kepala sekolahnya. Dashboardnya hanya Jadi mengetahui aja ini ya. betul Pak. Kenapa dibuat simpel? Karena memang si kepala sekolah ini hanya bertujuan untuk mengetahui perkembangannya saja seputar pendaftaran ini. Iya. Gitu. Oke. Lalu di sini ada menu menunggu bertujuan. Di sini adalah daftar yang tadi kita ajukan di bagian tata usaha itu apa namanya, daftar siswa yang sudah diterima untuk disetujui, baru akan di share menggunakan apa namanya, secara apa namanya, legal, sudah ditandatangani dan dicap segala macam, lalu baru di share di bagian user, bisa dilihat di bagian hasil seleksi tadi yang pertama saya tunjuk. Mungkin saya akan tunjukkan lagi nanti. Nah, jadi ada aksinya, bisa di approve atau ditolak. Ya kan, di approve, Terus berkas akan hilang, dan status di bagian tahu usaha lagi tadi akan berubah menjadi berkas disetujui. Seperti itu. oke. Lalu ini Ini hanya sampai untuk ada mengetahui tahap pengarsipan nggak nih? pengarsipan seperti apa maksudnya. Tadi data yang sudah apa? Data siswa yang diterima sekian per tahun itu masuk ke mana tuh? Ada history atau log di sini nggak? Di kepala sekolah, Ah, ada nggak? maksudnya. Atau di Di admin kepala adanya? sekolah mungkin di admin sih Pak, tadi kan bisa Dari tahun-tahun di sebelumnya masih ada berarti ya? masih ada Pak. Oke, oke, oke. Tadi kan ada status yang pernah diajukan tadi, itu mungkin bisa berupa history juga sih Pak. Jadi Benar, benar. pernah diajukan data tahun berapa saja seperti itu. Oke. Nah, lalu sini pendaftaran belum diverifikasi, karena tadi memang ada satu pendaftaran yang belum diverifikasi. Nah, siswa diterima. Lalu di sini ada akun itu untuk mengubah username dan password saja. Kenapa saya buat username password saja? Karena menurut saya si kepala sekolah ini kan memang apa ya, hanya untuk satu orang itu, tidak untuk orang banyak orang maksudnya. Jadi Benar, sudah benar. pasti diketahui bahwa kepala sekolahnya ya itu, seperti itu. Mungkin masuk. Nah, hasil seleksi tadi yang saya bilang itu bisa dilihat di sini. Nah, seperti ini. Contohnya. Oh, semua recordnya itu ada di situ ya, mau tahun-tahun sebelumnya gitu ya? Iya, betul Pak. Oke, oke, oke. Nah, mengenai misalkan nanti penyimpanannya di form apa atau di halaman apa itu bisa nanti ya. Yang penting sekarang sudah ada fasilitas untuk mengarsipkan itu penting ya. Betul Pak. Selain ini ada fitur tambahan kah mungkin? Mungkin untuk fitur tambahannya tadi saya sudah jelaskan di awal itu untuk lupa passwordnya Pak. Lupa password. Contohnya sini. Nah, di sini ada lupa password. Jadi si wali murid ini diminta untuk memasukkan email pada saat pendaftaran tadi yang sudah dicantumkan tadi. Contohnya saya masukkan nama @biner.com. Rama terdaftar Ada? nggak tuh? Oh, tidak Email tidak ditemukan. ditemukan. Benar-benar. Oke, nice. Ya betul. Pintar. Karena sebenarnya akan mengecek dulu ke database apakah email tersebut tuh berbuat apa namanya, memang sudah terdaftar atau belum gitu Pak. Oh, Lalu akan saya masukkan email yang kita buat untuk daftar tadi.
Mm-mm. Nah, ada pemberitahuan bahwa silakan cek email Anda untuk melakukan pengubahan password. Oke, nice ya, pinter. Oke, cerdas. Kita buat buka emailnya dulu. Ada email masuk di sini. Nah, ada PDB. Nah, ini kan jadi kita menggunakan email ini untuk mendaftarkan akun dengan nama Haris Pak ya. Username-nya dengan Haris123 seperti ini. Nah, lalu di sini ada link untuk mengubah passwordnya. Jadi tinggal masukkan password barunya saja. Selesai. Password barunya sudah dimasukkan. Mm-mm. Kita coba. Tadi kan saya masukkan password lamanya itu Haris 123 321. Nah, sekarang tadi saya rubah menjadi Haris 321 321. Nah, sekarang bisa berhasil lagi masuk seperti itu, Pak. Mm-mm. Jadi seperti itu, Pak. Oke, oke ya. Oke, mantap ya. Oh, fiturnya banyak banget ya. Coba lihat database-nya dong. Untuk database-nya, Langsung ke nanti ke skema relasi ya. baik, Pak. Hmm. Wadidaw, mantap. Entitasnya banyak tuh. Jadi seperti ini sih. Oke ya, relasinya ada tabel AYA, pendaftaran, wali kelas, approval ya, headline, tokens yang untuk SMS gateway itu ya. Kalau untuk tokennya ini nanti gunanya tuh untuk link tadi, Pak, yang pada saat Oh, forget link tadi password ya. tadi. Oke, oke. Ya, jadi itu dia ngegenerate dulu tokennya di sini. Ya, SMS gateway ada kok tadi saya lihat kan ya. Ya, SMS gitu ya ada, Pak. Cuma Kadang uh, nyampe nya lama ya, ya, cepat ya. Oke, iya, oke. Ya itu silakan nanti dikomunikasikan lagi. Saya mau baik, nanya Pak. nih ya, kembali ke aplikasi, ke halamannya tadi. Bikin seperti ini berapa lama, Edi? Waktunya? Kalau untuk saya mungkin karena saya menggunakan metode prototipe tadi, jadi saya membuat apa namanya aplikasi ini itu sebenarnya banyak versi dari yang awalnya hanya versi pendaftaran saja, jadi memiliki beberapa versi selanjutnya seperti ini tadi. Itu ya mungkin cukup dibilang 1 semester ya mungkin atau kurang lebih 6 bulan lah seperti itu 6 untuk bulan ya. sampai ke aplikasi yang sekarang ini versinya seperti itu. Oke. Dari sekian apa? Waktu yang kamu perlukan tadi yang paling banyak membutuhkan energi effort ya, atau mungkin yang dikatakanlah apa, wow banget di bagian apa? Untuk pembangunan proses aplikasi sendiri, Pak. Benar-benar. Kalau proses aplikasi sendiri mungkin yang membutuhkan effort itu sebenarnya ini sih, Pak, lebih ke komunikasi kepada SDM 21-nya sendiri karena kan kebetulan saya kuliah di Bandung sedangkan SDM 21 ini kan terletaknya itu di apa namanya Kediri ya. di Kabupaten Kediri ya, jadi mungkin effortnya mungkin di situ yang memerlukan effort. Jadi saya perlu sering-sering telepon dengan bagian data usahanya, lalu Oke. tanya dengan kepala sekolahnya, mungkin seperti itu sih, Pak, yang membutuhkan effortnya. Menurut kamu Untuk aplikasi ini gimana? Sudah oke, mantap atau apa? kalau menurut saya pribadi, mungkin untuk saat ini versi aplikasi ini itu sudah cukup memenuhi untuk apa namanya proses pendaftaran siswa baru di S91. Tapi apa namanya, tentu saja kan semua tidak yang sempurna, Pak, juga Benar. Pasti ada berkelanjutan ya. waktunya. Mungkin di tahun depan berkelanjutan seperti itu, Pak. Iya. Mungkin bisa diupgrade lagi, mungkin ditambahin seperti apa Iya. fiturnya seperti itu. Ini kan banyak aplikasi yang kita pakai aja, misalkan untuk dokumen menyusun, Pak, menyusun dokumen, itu kan ada updatean yang 2016, 2000 berapa, kan seperti itu, pasti ya. Oke, Betul, Pak. Betul. Gitu. Ini sulit nggak bikin kayak gini menurut kamu?
berdasarkan pengalaman yang tadi Aduh, kalau 6 bulan tadi itu, apa tuh yang bisa kamu sampaikan tuh? kalau kita bicara soal sulit atau tidak, sebenarnya itu kan relevan ya Pak ya. Maksudnya tergantung orangnya juga kan. Maksudnya mau berpikirannya itu sulit atau tidak. Tapi menurut saya, bagi saya ini saya juga menganggapnya ini bukan sulit sih Pak. Lebih ke apa namanya? Menantang ya. Apa ya, tantangan sudah Pak. Ya nantang gitu. Soalnya kan kebetulan juga SDM 21 ini dan saya juga apa ya? Saya juga alumni sini. Jadi saya kebetulan ingin memiliki rasa ingin Betul, mengupgrade sekolah saya yang dulu seperti itu. betul. Jadi Terima kasih ingin ya. mengabdi ya, Benar, iya benar, seperti benar. itu. Terima kasih. Ini sangat sosial ya, bagus. Ada Iya. pesan motivasi mungkin buat kita semua, yang dari kamu apa? Mungkin untuk adik-adik untuk tingkat saat saya Pak ya, mungkin untuk ingin membangun aplikasi sejenis atau sebagainya, mungkin pesan saya ini sih, ketika kalian apa ya merasa ini tuh sudah nggak bisa lagi, udah kayak apa ya, udah ini udah nggak bisa lagi, maksudnya susah cari data dan lain-lain tuh, bener-bener saya bilang tuh intinya jangan menyerah aja lah, pasti semua itu ada jalannya. Coba minta bantuan ke teman-teman atau konsultasi ke dosen pembimbing juga pasti akan memberikan solusi-solusi untuk masalah kamu selanjutnya. Jadi saya ingin bilang itu kamu tuh nggak sendirian gitu. Benar, benar. Uh, jangan apa namanya membawa beban itu sendirian. Jangan seakan-akan saya tuh di sini menanggung bebannya sendiri gitu. Enggak, padahal Oke. banyak apa namanya lingkungan kamu tuh yang mendukung kamu gitu seperti itu. Iya. Itu sih pesannya. Iya, yang penting jangan menyerah ya, pantang menyerah, terus berkarya ya. Bagus ya. Ketika sudah mendapat ini apa ada kendala, tanyakan, jangan lupa bahwa kita makhluk sosial. Tanya ke teman ya. Kalau itu adik kelas dia bisa, why not? Kenapa tidak? Tanya Iya, aja. betul, Pak. Atau Nggak usah mungkin gengsi lah gitu ya. iya, nanya ke apa di internet mungkin bisa ya. Atau tadi diskusi dengan apa dosen, silahkan aja. Oke. Betul, Pak. Yang penting tadi mindset kita selalu apa kerjakan, karena apa kalau nggak dikerjakan kita nggak akan muncul apa sih yang kita bingungkan sebenarnya ya. Betul, Pak. Kalau kita Jadi kayak bingung sudah berarti otak kita sedang bekerja ya. Artinya iya, kita sedang sadar, kita sedang hidup gitu ya. Oke. betul, Pak. Oke, ini sangat bagus. Mudah-mudahan ada follow up ya, entah dari kamu komunikasi ke SDN Bendo ini, atau mungkin berkelanjutan mau dibuat apa, dilanjut jadi apa, studi lanjut kamu, atau mau dijadikan hak paten dulu. Ya, banyak ya. Ini sangat disayangkan kalau berhenti di sini ya. Nah, Baik, Pak. atau mudah-mudahan ada investor setelah apa melihat video ini, ada investor nih, saya tertarik nih. Oh, ini bisa dijadikan general dan bisa kita pasang Amin, ke amin. SD-SD yang lain, Amin, sehingga iya, Pak. pangkalan data misalkan penerimaan data siswa yang terserap untuk Jawa Timur sekian per tahunnya ada, itu kan enak tuh. Betul, Pak. Ya. Amin, amin, Pak. Oke Edi ya, tetap semangat ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya Baik, terima untuk kasih juga, Pak. hadir Iya. di sini. Tetap semangat ya. Oke, sekian semuanya. Saya akhiri. Mudah-mudahan kita jumpa di pertemuan berikutnya dengan aplikasi yang lebih variatif lagi ya. Mungkin di bidang logistik, di bidang apa lagi? Semacam showroom ya, semacam e-commerce dan lain-lain ya. Oke ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.